Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriana. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir. Baik, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu Etika Bisnis Islam, menjelaskan tentang etika distribusi dalam perspektif Islam. Di sini saya didoseni oleh Pak Karyono SPDI MH. Baik, langsung saja penjelasannya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika distribusi dalam Islam, yaitu penerapan tata krama atau adab dalam penyaluran barang dari produsen kepada konsumen dengan tidak mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan norma yang berlaku dalam distribusi menurut ajaran agama Islam. Dalam hal ini, distribusi sendiri adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui suatu mekanisme. Distribusi juga dapat diartikan sebagai tindakan mengirimkan atau menyalurkan produk secara tepat waktu pada pengguna atas konsumen. Dalam hal ini, penyaluran tersebut tidak dikesampingkan dengan ajaran agama Islam. Kemudian distribusi menurut perspektif Islamnya sendiri, yaitu merupakan distribusi aset yang ada baik kepemilikan swasta maupun publik kepada yang berhak menerimanya. Kan dalam distribusi menurut konvensionalnya hanya terbatas penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Tetapi dalam perspektif Islamnya ini, distribusi aset yang ada baik kepemilikan swasta maupun publik kepada yang berhak menerimanya. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam dan tidak keluar dari bingkai syariah atau kemaslahatan. Inti dari konsep ini adalah bagaimana proses didistribusikan, bukan hanya output dan distribusi. Oleh karena itu, jika terjadi kegagalan pasar, kerangka Fastabiqul Khairat akan memadu pelaku pasar dalam memahami kebijakan pemerintah dalam proses redistribusi pendapatan. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai distribusi dalam Islam. Ada dua nilai-nilai distribusi dalam Islam, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Dalam hal ini, nilai kebebasan merupakan faktor utama yang ada dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, karena berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah dan tauhid kepadanya, juga karena keimanan kepada manusia. Tauhid berarti bahwa segala sesuatu di dunia dan alam semesta berpusat pada Allah. Oleh karena itu, hanya Allah lah yang kepadanya setiap hamba bertakwa, dan dialah yang mengatur penghidupan dan kehidupan umat manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaturnya. Siapapun yang menyatakan bahwa dia dapat menafkahi orang lain adalah orang yang congkak dan sombong, serta menyinggung otoritas Tuhan. Karena sesungguhnya kebebasan ekonomi yang disyariatkan oleh Islam bukanlah kebebasan yang absolut, tidak terkekang oleh segala belenggu, melainkan kebebasan terkendali yang dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan yang dituntut oleh Allah. Kemudian nilai keadilan dalam hal ini, arti keadilan bukan hanya sama dan setara. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun material. Sehingga dalam hal ini, keadilan yang dimaksud adalah sama dan setara, dan kemudian keseimbangan antara potensi individu dan moral maupun material. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang etika distribusi dalam Islam. Ada 4 etika distribusi dalam Islam, yaitu pertama larangan ikhtikar, kedua mencari keuntungan yang wajar, kemudian yang ketiga distribusi pendapatan dan kekayaan yang meluas, kemudian yang terakhir ada distribusi kekayaan yang meluas. Dalam hal ini, pertama yaitu larangan ikhtikar atau penimbunan barang atau ikhtikar. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai masalah ekonomi yang serius, termasuk dalam perekonomian Islam, yang secara aturan sudah memprediksi jauh-jauh hari. Tidak terlepas juga dalam sistem ekonomi yang non-syariah. Ulama menjelaskan kriteria khusus terkait bentuk ikhtikar penimbunan yang dilarang. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam persediaan atau barang timbunan harus melewati proses pembelian masyarakat sebelumnya. Tetapi jika objek timbunan itu hanya hasil pertanian seseorang, sebagaimana yang Nabi Yusuf perbuat, maka tidak mengandung ikhtikar yang dilarang.
Kemudian yang kedua yaitu barang tersebut adalah makanan pokok. Kemudian yang terakhir, penimbunan barang yang membuat masyarakat menjadi lebih sulit. Salah satu penyebab adalah ketika ada seorang muhtakir atau monopoli penguasaan barang di satu kota. Selain itu, konservasi atau penimbunan dilaksanakan pada saat kritis bahan makanan sudah mulai terjadi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang mencari keuntungan yang wajar. Sudah sewajarnya jika dalam kegiatan ekonomi para pelaku bisnis berharap mendapatkan keuntungan. Namun keuntungan yang ingin dicapai tidak boleh berupa eksploitasi dan ketidakadilan. Islam juga tidak membenarkan pengejaran keuntungan semata seperti yang diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang distribusi pendapatan dan kekayaan yang luas. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh terlampau. Kemudian pemberian kesempatan yang setara bagi orang-orang untuk memperoleh kekayaan dan memaksa mereka yang memperoleh kekayaan berlebih agar mau mengeluarkan zakatnya sebagai kompensasi untuk membersihkan dan mensucikan harta tersebut dengan hak orang lain. Kemudian yang terakhir, distribusi kekayaan meluas. Keadilan distribusi mempunyai makna memberikan ke setiap orang yang berhak atas haknya dan kepada pemilik hak tersebut, seperti seseorang atau kelompok, tanpa melebihi atau mengurangi. Dari penjabaran yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa etika distribusi ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebebasan, karena tujuannya agar kekayaan tidak menumpuk di sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar di seluruh masyarakat secara merata dan adil, yang akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan sedikit tentang penjelasan distribusi dalam perspektif Islam di atas. Dalam hal ini semoga ilmu yang dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, dan mohon maaf atas kesalahan yang telah dibuat baik berupa tulisan maupun tata cara berucap.